Kenalkan, nama saya Lina Listiawati, mahasiswa PPG kategori 1 dari SMA N1 Banjarharjo dengan nomor UKG 201502807788. Jurusan PPKN. Dari prodi PPKN LPTK UNES Semarang. Praktek pembelajaran ini dilakukan untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa PPG Daljam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian semua sehat? Sehat. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu biar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Silakan untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Agar ibu tahu hari ini siapa yang tidak hadir, akan ibu cek dulu kehadiran kalian. Semua sudah bersih kelasnya? Itu ada yang belum pakai sepatu? Pakai dulu sepatunya. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Yang kemarin tidak masuk, si Bayu kemana Bayu? Alvina ada? Akila? Arya Joya? Aulia? Bayu? Cep Mujaki? Suhaida? Dela Cahya? Dwi? Elin Rosalina? Yang lebih cinta tanah air ya, sebelum pembelajaran kalian berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional ya. Nah, untuk lebih menambah rasa cinta tanah air sebelum pembelajaran kalian bisa menyanyikan lagu nasional ya. Posisinya siap kalau kita menyanyikan lagu, karena ini bukan lagu dangdut ya. Nah, kalian bisa siap sambil menghayati. Silakan yang bersedia untuk memimpin menyanyikan lagu nasional kali ini dalam pertemuan kali ini. Silakan. Siapa? Iya, Novia, silakan dia. Ini Mbak depan ya. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, mana tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ya. Silakan dikasih. Ya, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang rumah. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah masih pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang konstitusi. Konstitusi. Ada yang masih ingat dengan pengertian konstitusi? Oh ya Mbak Julieta, silakan. Konstitusi ya.
Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Ya, nah itu pengenalan konstitusi dalam kehidupan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang norma. Masih dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Materinya adalah pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah ini ya. Yang pertama, perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti dalam bersikap ya, mampu menunjukkan sikap mentaati norma yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, kemudian yang kedua, mampu menganalisis norma yang berlaku di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi perilaku yang melanggar norma yang berlaku di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Itu adalah materi kita hari ini. Ya, tujuannya itu. Jadi biar kalian itu nantinya bisa memahami mana perilaku yang salah dan perilaku yang benar sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Sebelum kita memasuki materi, aku ingin bertanya, hari ini ada yang sudah melanggar aturan atau belum? Ada atau belum? Di sekolah? Belum. Coba sebutkan contoh pelanggaran yang ada di sekolah. Saya Bu. Ya, silakan. Contohnya seperti bolos sekolah, Ya, terus? baju gak dimasukkan, Nah, satu lagi. tidak melaksanakan piket. Tidak melaksanakan piket. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Oh ya, Setia. Contohnya tidak memakai helm ke sekolah, merokok di sekolah, tidur saat jam pelajaran. Oke, itu adalah melanggar tata tertib di sekolah. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh video yang berkaitan dengan pelanggaran yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, kalian bisa menyimak. Nanti kalian juga bisa mencari dan menganalisis mana kira-kira yang merupakan perilaku pelanggaran. Video disampaikan. melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Mungkin kalian juga pernah ya? Siapa yang pernah tadi parkir sembarangan? Bayu. Nah, ya. Kemudian ada lagi ya yang diajar sholat sama temannya nanti dulu santrinya kita itu belum mau ya atau masih malas. Itu contoh pelanggaran dalam kehidupan masyarakat.
Sekarang kita lanjutkan pada pemaparan materi yang akan disampaikan untuk norma. Dan untuk pertemuan hari silakan kalian buka buku ya, paketnya dibuka dan kita bisa memahami materi tentang norma. Kalian buka paket halaman 7 ya, silakan bukunya dibuka. Yang pertama pengertian norma. Pengertian norma. Coba kita untuk salah satu membaca. Yang pertama norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikut warga kelompok dalam masyarakat. Dia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Dua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ini adalah jenis-jenis norma. Jadi dalam masyarakat itu ada beberapa jenis norma yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya agar tertib dan teratur. Tadi disebutkan bahwa norma itu adalah mengatur ya, mengatur. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Kesusilaan. Pernah dengar istilah ini kan ya? Norma agama, kesusilaan ya. Kemudian norma sosial dan norma hukum. Ini adalah kaitan dengan norma. Oke, kita bahas yang pertama, norma agama. Norma agama. Kalian perhatikan komponen-komponen dalam agama. Apa itu norma agama? Ya, norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Kalian tahu bahwa negara kita adalah negara yang memiliki keanekaragaman agama. Ada yang mau menyampaikan ada berapa agama di Indonesia? Ya, Isan? Jika orang melaksanakan perintah agama, ya akan mendapat pahala. Ya, ketika orang melanggar perintah agama, maka akan mendapatkan sanksi yang berupa dosa. Dalam agama juga dipercaya adanya surga dan neraka. Nah, ini adalah komponen. Maka setiap orang dalam kehidupan beragama harus mematuhi dan mentaati ajaran agama. Ya, oke. Kemudian yang kedua, norma susila atau kesusilaan. Ya, norma kesusilaan. Norma kesopanan. Ya, hidup yang bersumber dari pergaulan hidup di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah norma hukum. Nah, ini dibuat oleh lembaga resmi ya dalam negara. Itu adalah norma hukum. Kalian mungkin sangat familiar dengan polisi ya. Polisi, Naban? Pernah ketemu polisi nggak, Naban? Pernah. Pengen jadi polisi nggak, Naban? Enggak. Ada yang mau jadi polisi? Jadi polisi adalah komponen dalam pelaksanaan hukum ya, pelaksanaan hukum. Kemudian juga ada hakim. Di situ adalah salah satunya yang tempat untuk ya mendapat keadilan, itu pengadilan. Kemudian dalam persidangan orang akan mendapat sanksi jika bersalah. Ya. Sanksinya bisa berupa hukuman denda atau kurungan, ya, atau
penjara atau bisa hukuman yang lain, ya, tergantung dari kesalahan. Yang itu adalah kaitannya di mana. Oke, bisa dipahami untuk materi? Bisa. Berdasarkan tadi video pembelajaran, kemudian materi yang sudah Ibu sampaikan, ya, kalian nanti bersama kelompok yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kalian membentuk kelompok dan kelompoknya sudah terbentuk seperti yang sudah sampaikan di WA grup kemarin, ya. Silakan kalian bersama kelompok itu mencari satu kasus, ya, atau satu perilaku yang melanggar norma. Kalian bisa pilih norma hukum, norma kesusilaan, kemudian norma agama, ya. Kalian bisa buka internet, ya, bisa mencari di media elektronik, ya. Saya setelah kalian mengamati video tentang pelanggaran norma dan juga materi yang Ibu sampaikan, ya, Ibu ingin kalian menganalisis beberapa kasus atau satu kasus aja, satu kelompok, biar nanti kita presentasikan, ya, atau kalian sampaikan. Di sini kalian bisa melihat, menganalisis, ya, kemudian membedakan perilaku-perilaku yang melanggar norma tadi. Kalian bisa mengerjakannya di sini. Nanti kalau sudah selesai, Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Kalau sudah selesai nanti kita presentasikan atau kalian sampaikan ke teman untuk ditanggapi. Bisa dipahami, ya? Bisa. Siap, ya. Kelompok 1. Silakan kalian bisa buka HP-nya, ya, untuk mencari informasi di media tentang kasus atau perilaku yang menyimpang dari norma hukum, norma agama, dan juga norma susila. Kalian bisa pilih salah satu. Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Silakan dikerjakan, ya, diskusi dengan temannya satu kelompok. Mana kira-kira kasus yang akan kalian angkat atau masalah yang akan kalian jadikan tema, ya, dalam diskusi kalian. Silakan. Ah, ya, ya, boleh coba. Ya, nanti disampaikan itu, ya. Kamu coba HP-nya. Iya, ini kan jenis norma, kamu tulis di sini, ya. Misalkan norma agama, kemudian contoh perilakunya bagaimana sesuai dengan yang kamu cari di media itu, ya. Terus itu kan faktor penyebab dari kejadian ini, perilaku yang menyimpang tadi, ya. Seperti yang tadi misalkan apa gitu, ya. Kemudian upaya penyelesaiannya, ya. Ini kan kamu menambahkan apa? Contohnya apa? Nah, ya, berarti nanti upaya penyelesaian sesuai adat, ya. Kamu adat. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini apa? Norma hukum, ya, norma hukum sudah, ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, ini kan, iya, seperti ini berarti karena memang belum apa ini, ya, belum, masih di bawah
kelompok ini apa? Jadi sudah ketemu? Ya, itu apa? Tentang apa coba itu lihat. Norma hukum juga. Sudah dilanjutkan. Tentang norma sosial, ya, norma kesusilaan, ya dilanjutkan ya. Oke, sudah ketemu? Ya, norma kesopanan, norma kesopanan. Ini kelompok ini dari cicing bayi yang aja. Sudah belum? Oh sudah. Adat istiadat. Ya, ini kok baru sedikit. Ya dilanjutkan ini. Adat mana ini? Imadianya itu ada tamannya itu udah dilihat lagi bukan ditulis itunya ya. Kasusnya juga benar ditulis ya. Jangan hanya melanggar norma adat, tapi kasusnya juga disampaikan. Gitu ya. Nanti. Oke. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita coba untuk membahasnya bersama-sama. Ibu minta kelompok yang sudah siap untuk presentasi pertama atau menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok yang sudah siap, silakan. Kelompok berapa? Ya? 7. Kelompok 7 silakan maju untuk memberikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Abdul Rangga, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuasa, absen 25. Perkenalkan, nama saya Maida Siti Nurhaida, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Rani Kamaraya, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Aliza Mala, absen 2. Hasil dari kerja kelompok kita yaitu jenis norma hukum. Contoh perilaku yang melanggar norma hukum, bullying atau perundungan. Aksi perundungan disertai kekerasan yang dilakukan sejumlah pelajar SMK kepada disabilitas di Kabupaten Cirebon viral setelah video yang merekam kejadian tersebut beredar di media sosial. Yang bisa diulangi kasusnya, Ustaz? Bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan ya.
itu terjadi pada Senin 19 September 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Para pelajar SMK itu melakukan aksinya di sebuah gubuk di area persawahan Desa Bojongkulur, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Faktor penyebab perilaku yang melanggar norma hukum, kurang bimbingan dari orang tua dan terpapar konten kekerasan dari media. Upaya penyelesaian perilaku yang melanggar norma hukum adalah Satreskrim Polresta Cirebon akan mengupayakan proses diversi dalam kasus perundungan disertai kekerasan yang dilakukan sejumlah pelajar SMK kepada siswa disabilitas. Upaya ini dilakukan polisi lantaran tersangka dan korban masih di bawah umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ada tahapan yang harus kita lakukan, yaitu melakukan tahap diversi untuk mempertemukan keluarga dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Jadi kelompoknya ya menyampaikan kasus atau perilaku yang melanggar hukum. Ya, tadi apa pelanggaran dilakukan? Pelanggaran dilakukan tadi apa? Jenisnya? Itu melanggar norma hukum. Ya, jadi dalam hal ini perundungan atau bullying ya yang dilakukan oleh siswa SMK tadi ya. Siswa SMK. Ya, itu contoh kasus pelanggaran. Ya. Jadi kalian bisa memahami yang lain, nanti juga mungkin ada yang sama ya kasusnya norma hukum, ada yang lainnya yang norma hukum. Silakan duduk untuk dilanjutkan kelompok yang lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya dari kelompoknya Reanita ya tadi ya. Berarti kita akan melanjutkan presentasinya atau penyampaian tugas diskusi yang sudah kalian kerjakan bersama teman-teman. Ada lagi yang mau menyampaikan atau yang sudah siap? Biar efisien waktu kita. Silakan yang sudah siap maju untuk menyampaikan materinya. Siapa? Dari kelompok 3. Oh, kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Akila ya dan kawan-kawan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas LKS. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Sultan, absen kedua. Saya Sigit Romani, absen 33. Nama saya Edwin Sapita, absen 19. Saya Aulia Yanti, absen 4. Perkenalkan, nama saya Jenny Safari, nomor absen 18. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Saya akan membacakan hasil kerja dari tugas yang kita berikan. Jenis norma yang kita dapatkan yaitu jenis norma adat. Norma adat Antara suaranya simpan biar yang lain dengar. adalah jenis norma adat di tanah Gayo Aceh. Norma adat ya, ini norma adat ya. Ya. Ya dibaca norma kayak tadi temannya sampai itu. Jadi jenis normanya itu kan udah ada di yang sudah kamu kerjakan ya. Jenis norma kayak gitu kan. Norma adat di tanah Gayo Aceh. Salaku hukum tobat dan salaku adat dolar, dan terjemahannya itu kalau salah sama hukum maka bertobat, dan kalau melanggar adat diberi sanksi. Contoh perilaku yang melanggar norma yaitu kasus kawin lari dalam suku Gayo. Faktor penyebabnya kasus kawin lari terjadi biasanya akibat hubungan tak
penyelesaiannya yaitu sejatinya ketika hendak melakukan perkawinan muda ini tak selamanya sesuai dengan adat. Yang lainnya coba disebutkan. Salah satunya kawin lari. Kawin lari para pemuda pada umumnya biasa membawa wanita ke rumah yaitu imam atau ke rucik. Kemudian setelah sampai ke rumah imam atau perangkat desa kampung tersebut, maka dilanjutkan pihak kampung mengabarkan ke kampung di mana kampung pihak perempuan berdomisili bersama batil dan doge bersakan doge berisin diri si ganjil opat si genap amin. Baru setelah itu diselesaikan pihak kepala desa dan kepala desa perempuan dan wali masing-masing berapa maharnya dan dilangsungkan akan nikah sesuai adat. Coba kalian paham nggak maksudnya ini? Tadi yang disampaikan Akila apa tentang apa itu? Norma adat ya. Nah, apa yang dilanggar? Kawin lari. Iya. Kenapa itu terjadi? Jadi kawin lari itu adat ya, adat di mana itu? Tanah Gayo Aceh. Ada yang tahu Gayo di mana? Aceh? Enggak. Ya, jadi tadi menurut kelompoknya Akila itu ada pelanggaran terhadap norma adat. Jadi kalau ada pemuda-pemudi yang menjalin apa tadi? Hubungan ya, yang menjalin hubungan kemudian tidak direstui apa gimana? Nah, tidak direstui orang tua ya. Nah, kemudian ada pelanggaran namanya kawin lari. Kawin lari itu tadi katanya tidak menggunakan cara adat, gitu ya. Jadi tidak menggunakan cara adat. Itu sanksinya. Jadi sanksinya kawin lari. Begitu? Iya. Nah, jadi ya kan. Ya, jadi di Tanah Gayo itu ternyata ada norma adat. Kalau pemuda-pemudi kecelakaan itu bukan di jalan ya. Oh, hamil di luar nikah ya. Nah, itu akan melaksanakan apa Bayu? Melaksanakan kawin lari. Kawin lari. Tadi kamu dengar nggak prosesinya gimana? Kawin lari yang paham tadi ya yang disampaikan Akila itu berarti kawin lari itu tidak menikah di tempat orang tua gitu ya Akila. Ya di rumah saudara gitu ya. Nah, makanya didengarkan itu baru ya bagi kalian yang mendengar apa sudah pernah dengar? Baru dengar itu berarti menambah pengetahuan kalian tentang budaya di Indonesia yaitu adanya pelanggaran adat namanya kawin lari. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kenapa kawin lari itu gak kena hukum atau norma hukum gitu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa ini? 7 kelompok 7. Tadi kenapa gak dihukum kan? Itu dikarenakan usia yang melanggar itu masih di bawah umur. Jadinya kalau mau dihukum juga paling kena penjara anak-anak. Kalau hukum adat ada penjara. Berarti kenanya hukum adat ya. Ya jadi kalau adat ya itu enggak ada hukum penjara ya yang hukum. Berarti kalau di penjara itu berarti norma hukum. Ya norma hukum. Jadi tidak melanggar norma adat. Biasanya yang berperan di sini adalah tokoh adat. Ya, yang digunakan juga hukum adat. Itu ya Bayu ya. Jadi kalau melanggar adat itu biasanya yang berperan tokoh adat. Ya, gitu ya. Jadi nggak dipenjara kalau melanggar norma adat, tergantung dari tokoh adatnya mau menjatuhkan hukuman apa. Gitu
dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti tidak lain Pak evaluasi. Demikian ya, anak-anak, hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran. Kalian juga sudah mencari berbagai contoh kasus pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Tadi dari kelompok 5 ada tentang norma susila atau melanggar norma kesusilaan, kemudian melanggar norma hukum. Ya, tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Rea ya, tentang apa tadi, bullying ya, yang dilakukan oleh pelajar-pelajar barat SMK. Kemudian tadi juga kan kalian sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kelompoknya Akila tentang kawin lari ya, norma adat itu melanggar. Nah ya, tadi Isan juga sudah menyampaikan tentang norma kesusilaan dan yang lainnya juga sudah semuanya sudah disampaikan ya. Dari norma yang pertama ya, norma agama, kesusilaan, kemudian norma hukum dan norma sosial. Jadi harapanku dengan kalian memahami itu, kalian selanjutnya bisa menunjukkan perilaku yang mentaati norma yang berlaku baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Itu untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas ya berkaitan dengan materi ini. Kalian bisa lihat buku ya di halaman yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kalian bisa lihat buku ya. Untuk materi ini ya, kalian perhatikan uji pemahaman materi halaman 89 ya. Kalian bisa kerjakan di rumah, nanti hasilnya bisa dikirim lewat WA ya, atau secara langsung ke Ibu nanti ketika pertemuan yang akan datang ya. Itu pembelajaran untuk hari ini ya. Ibu harap ini bermanfaat buat kalian. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang materi membuat kesepakatan bersama ya. Jadi masih materi elemen undang-undang dasar ya. Jadi di pembelajaran hari ini kalian sudah belajar tentang bagaimana kalian bisa bernalar kritis ya, mengkritisi tentang perilaku-perilaku yang melanggar. Kalian juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Nah itulah profil pelajar Pancasila yang ingin dibentuk pada pertemuan hari ini. Bisa diingat-ingat ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang membuat kesepakatan bersama. Nah ini nanti materi ini juga kalian akan membuat kesepakatan untuk kelas ini. Dan bagaimana biar kelas ini menjadi lebih baik. Siap-siap ya untuk selanjutnya, tugas selanjutnya sebagai pelajar Pancasila. Siap ya? Siap. Kami siap. Oke, selalu semangat ya. Mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Sudah mulai? Selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.